Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Langsung saja saya mau minta respon dari pihak Bawaslu Pak Rahmat Bagja. Anda tentu juga mendapat laporan mengenai dengan kegiatan ini dan juga apakah ada laporan mengenai dua pasangan calon lainnya? Melanggar tidak sih hal-hal seperti ini, Pak? Pertama, kami setelah ada informasi adanya dukungan deklarasi rencana deklarasi, kami harus sebutkan juga misalnya yang kita ketahui ya, kami harus ungkapkan kepada teman-teman. Pertama, kita lihat adanya acara yang kemudian harus juga kita periksa ke depan ini. Adanya undangan itu adalah tanggalnya 13 November. Kemudian yang kami ada di informasi awal kami, kemudian kepada pengurus Abdesi Provinsi Jawa Tengah dan DPC Abdesi Provinsi Jawa Tengah untuk ikut dalam acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu Menuju Indonesia Baru, dukungan kepada pasangan calon dan konsolidasi nasional rebut suara desa 2024. Tanggal 19 November jam 10 di indoor, peserta 40.000 hari Sabtu. Nah inilah, tapi tanda tangannya tidak ada di sini karena kami ada satu lembar ini saja yang kemudian kami cross check ke lapangan dan kemudian teman-teman Jawa Tengah sudah melalui baik mereka kenal dengan abdesi, pengurus abdesi ataupun yang kenal dengan kepala desa dan lain itu untuk tidak ikut dalam hal ini karena jelas di sini deklarasi ya, undangannya deklarasi. Kemudian ini kami mesti mencegah terjadinya acara tersebut atau kepala desa untuk hadir di acara tersebut ya. Kemudian kami turunkan panwas di lapangan pada acara tanggal 19 tersebut dan kemudian panwas mengikuti acara tersebut ya. Kemudian yang patut hati-hati adalah jika ada kemudian ajakan ya, untuk memilih pasangan calon dan lain-lain dan juga pelibatan aparatur desa. Inilah yang kemudian kami jadikan temuan dan juga kemudian ada laporan ya, yang sekarang kami kaji untuk laporannya, tapi temuannya tetap kami proses ya informasi awal tersebut, sehingga kemudian sekarang lagi ditelusuri informasi awal tersebut dan juga hasil dari laporan pengawas di lapangan. Kami sebutkan bahwa pasangan cawapres yang hadir itu cawapres itu dalam hasil pengawasan itu tidak ada ajakan dari cawapres. Nah, kemudian apakah ini sudah berseliweran dan hal-hal video dan di lapangan. Namun, nah itulah kemudian kita kaji dan sekarang akan ditelusuri oleh teman-teman Bawaslu DKI Jakarta karena pengawas lapangannya teman-teman Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Panwas di kecamatan di daerah tersebut. Kemudian kami sudah juga mewanti-wanti bahwa jelas dalam Undang-Undang Desa tadi juga Pak Asri sudah menyebutkan sudah pasal 29, pasal 51 itu jelas ada hal larangan untuk kepala desa dan aparat desa untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Atau yang paling berbahaya adalah ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye umum dan atau pemilihan kepala daerah. Dan kemudian kalau kita lihat juga pasal 282 Undang-Undang 7 tahun 2017, kepala desa dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Dan juga pasal 283 ya, kalau kemudian ada aparat desa itu aparatur sipil negara, maka tidak boleh kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan tersebut dimaksud adalah meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Sehingga kemudian analisa awal kami ya,
ini supaya terang dan jelas ke depan bahwa dalam kegiatan aku berpotensi dihadiri oleh kepala desa dan atau perangkat desa yang tergabung dalam ABDesi. Sehingga peserta dalam kegiatan terikat dengan ketentuan larangan sebagai diatur dalam Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemilu terkait netralitas aparatur desa, kepala desa dan aparatur desa. Bahwa kegiatan deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden wakil presiden merupakan bentuk keberpihakan yang dapat menguntungkan atau juga berpotensi menjadi pelanggaran undang-undang pemilu atau undang-undang desa. Itu analisa awal ya tentang kajian awal, dan sekarang sedang dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan. Inilah yang pada dasarnya kemudian akan diperiksa oleh teman-teman Bawaslu DKI Jakarta dengan supervisi dari Bawaslu Republik Indonesia. Dan nanti kita akan lihat, kita sudah melakukan upaya pencegahan, dan juga kemudian sekarang kita akan melakukan upaya penindakan yang tergantung pada informasi awal dan juga fakta di lapangan, dan perspektif dari Undang-Undang Desa dan juga Undang-Undang Pemilihan Umum. Oke. Ya, Pak Rahmat, kalau tadi pertanyaan saya juga menyinggung, Pak, ada yang belum terjawab juga. Tapi bagaimana dengan temuan maupun laporan juga terkait dengan dua pasangan calon lain? Kita tahu juga beredar di media sosial dan juga di sejumlah media begitu, termasuk juga adanya relawan Des Ganjar NTB. Kemudian juga sempat ada sebuah video di mana Capres nomor urut 1 juga membuat ajakan untuk jalan sehat bersama Amin di Jawa Barat. Apakah kemudian Bawaslu juga mendengar laporan-laporan tersebut? Sudah. Bukan laporan, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, baik kegiatan pas bukan baca pres, baru capres menurut peserta pemilu ya, kan belum menurut Komisi Pemilihan Umum. Jadi beberapa bulan yang lalu itu kejadian di Surabaya misalnya, Mas Ganjar. Kemudian juga itu sudah kemudian kita lakukan upaya pencegahan terhadap hal-hal tersebut, karena kita sebutkan di undang-undangnya, Undang-Undang Desa, kemudian tidak boleh melibatkan kepala desa. Kemudian juga Mas Anies ya, misalnya pada saat pengumpulan Jawa Barat dan lain-lain. Inilah yang kemudian tim pengawas di lapangan sepanjang kemudian ada temuan lapangan, tentu kita akan melakukan pencegahan terlebih dahulu. Namun yang perlu berhati-hati ada pada saat ini sudah ada capresnya, Mbak. Dulu masih capres menurut peserta pemilu, belum didaftarkan ke KPU Komisi Pemilihan Umum dan belum disahkan sebagai calon presiden. Nah, sekarang dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 27 November 2023 pasangan calon itu sudah ada. Nah, oleh sebab itu harus berhati-hati. Nah, oleh sebab itu pada saat sebelum adanya penetapan capres, kami juga membuat surat kepada peserta pemilu untuk kemudian berhati-hati. Berhati-hati, sekarang belum masa kampanye. Sekarang masanya sosialisasi. Silahkan melakukan sosialisasi panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum sehari sebelum. Nah, itu juga harus disampaikan kepada peserta karena bawaannya Mbak ya, kondisi pada saat ditetapkan jadi capres merasa sudah bisa kemudian untuk melakukan kampanye. Padahal masa kampanyenya masih 28 November. Nah, itulah yang kemudian jadi persoalan. Dan juga satu lagi, larangan tersebut salah satunya melibatkan kepala desa. Kami sudah sampaikan surat himbauan tersebut kepada peserta pemilu, yang kemudian peserta pemilu itu dari partai politik itu mengusung calon presiden 1, 2, 3 ini. Kami sudah sampaikan itu supaya ini berkali-kali sebenarnya. Jadi berkali-kali bahwa sekarang belum masa kampanye, jadi harus hati-hati dan juga tidak boleh melibatkan tadi kepala desa. Oke, kita tangkap poinnya, Pak Rahmat. Saya mau ke Bang Ciko sebelum nanti saya kembali lagi ke narasumber yang lainnya. Ini sebetulnya kita ingin supaya clear juga ya di sini ya. Ini kan kalau saya lihat di beberapa media pemberitaan juga ada sejumlah kepala desa di NTB deklarasi dukungan ke Ganjar dan juga Mahfud. Ini tanggalnya
sama juga 5 November 2023, belum masa kampanye juga. Itu memang bentuk apa? Bentuk deklarasi secara nyata atau memang ini ya sifatnya silaturahmi Inilah biasa? kita bahas yang lebih besar aja, yang lebih dahsyat dan kasat mata ya. Tapi ini Gelora termasuk Bung Karno juga nggak hari bisa, ini, nggak bisa. Bang. Saya nggak mau. Termasuk Saya juga hadir hari, di sini untuk membahas soal ini yang jauh lebih besar dan lebih menurut saya suatu yang pelanggaran. Kalau pelanggaran hukum itu kita harus menunggu ranah hukum bekerja dan lain-lain, dikaji lagi oleh Bawaslu dan langsung lain-lain. saja. Tapi untuk pelanggaran etika udah jelas-jelas ini terjadi. Ya, terserah mau dikaitkan dengan deklarasi yang lain untuk paslon lain silahkan aja. Cuma saya ingin membahas ini bahwa ini adalah wujud sudah matinya etika dalam demokrasi kita. Dan ini terus berlanjut satu persatu dipertontonkan. Dan ini bukan hanya pandangan kami TPN Ganjar dan Mahfud ataupun pandangan-pandangan orang-orang politik, tapi ini sudah menjadi pandangan masyarakat sipil dan mahasiswa. Nah, beberapa hari lalu kelompok masyarakat sipil mendeklarasikan jaga pemilu karena kegelisahannya atas kejadian-kejadian ini. Saya juga nggak mau juga mengatakan bahwa kelompok dari pendukung Pak Ganjar tidak pernah ada melakukan indikasi pelanggaran dan lain-lain, tidak. Tapi ini hal yang benar-benar seperti tadi disampaikan oleh Pak Asri Anas ya, bahwa sebenarnya kan kesimpulan dari pernyataan beliau adalah ini deklarasi terselubung. Ya, yang penting gue nggak ngelanggar aturan, gitu kan. Tapi artinya emang mau melakukan deklarasi. Tapi tidak ada ajakan tadi. Iya, tapi nggak mau melanggar aturan-aturan itu. Jadi rendah sekali hidup kita ini. Kita gini, pokoknya seakan-akan kalau nggak ketahuan, ya gue kerjain, gitu. Ini udah menjadi watak politisi hari ini atau watak para pendukung hari ini, dan saya rasa ini kemunduran untuk demokrasi kita. Ini harus kita soroti terus. Kalau kita bicara hukum ini kadang-kadang kan dibuat untuk dilanggar atau untuk dilalui, dicari kisi-kisi. Oh enggak harus. Memang banyak penguasa atau kekuasaan membuat hukum untuk itu. Ya, untuk dicari kisi-kisi supaya bisa mencapai tujuan, tapi ya udah ini ada lobangnya, di sini ada lobangnya. Nah, ini yang sedang betul-betul dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi pemilu jujur dan adil itu harus kita gaungkan terus, dan saya berharap Bawaslu juga lebih tegas lagi, lebih cepat lagi, karena ini menjadi harapan terakhir gitu. Jangan sampai Bawaslu diperlukan ada pengawasan lagi untuk siapa yang ngawasin Bawaslu nih kalau Bawaslunya juga nggak tegas. Gitu. Ya, jadi poinnya adalah etika tadi, tapi judul kami hari ini aturan main perangkat desa di Pilpres. Jadi untuk ketiga pasangan calon, termasuk juga menjadi pertanyaan Gina Vita tadi, Bang, untuk relawan Des Ganjar di NTB seperti apa itu? Saya sampai hari ini belum mendengar dan belum membahas di TPN mengenai deklarasi itu. Jujur aja gitu. Tapi yang saya udah bahas dan dengar sampai hari ini adalah apa yang terjadi di Gelora Bung Karno tersebut. Gitu. Tapi acara itu ada, Bang, di NTB? Saya nggak tahu. Iya. Anda yang lebih tahu mungkin. Saya belum, karena kan hari-hari saya penuh nih, banyak sekali tema yang mesti saya pikirin untuk tampil di acara. Artinya belum tahu secara pasti soal saya acara belum tahu secara pasti. Saya mau ke Bang Yoga, kalau gitu Bang Yoga melihat ini memang ada pelanggaran etika seperti yang disampaikan oleh Bang Ciko atau seperti apa? Kami ini memahami dan taat pada aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 bahwa tidak boleh berkampanye melibatkan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga tidak boleh kepala desa, perangkat desa masuk sebagai pengurus partai politik. Itu prinsip buat kami. Dan persoalan mengundang siapapun itu juga menjadi bagian yang penting dalam proses sosialisasi. Tidak ada ajakan untuk memilih atau mencoblos sebagai bagian dari kampanye gitu. Kalau persoalannya kemudian yang datang adalah Mas Gibran, itu kemudian jadi persoalan gitu loh, ya kan? Kenapa jadi persoalan? Karena sebagian besar dari kepala desa dan perangkat desa itu hadir di situ karena mereka punya persepsi yang sama akan menyalurkan aspirasi politiknya kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Akan menyalurkan. Karena ini belum pemilu, pencoblosan tanggal 14 Februari. Itu kan juga sesuatu yang tidak salah. Karena setiap pasangan calon pasti akan melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat dalam segmentasi sosial yang berbeda-beda. Apakah itu masyarakat desa, masyarakat kota, mahasiswa, buruh, tani, nelayan, dan sebagainya. Jadi yang penting sekarang itu adalah kebijakan dari Bawaslu sebagai pengawas dari proses penyelenggaraan pemilu ini. Bagaimana
Bawaslu juga sudah menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap silaturahmi yang kemarin Tidak boleh diadakan. melibatkan perangkat desa tadi disampaikan Ya Pak kan Rahmat. tidak boleh melibatkan aparat desa itu dalam pengertian tidak boleh berkampanye dengan melibatkan aparat desa. Tapi kalau untuk datang di acara Desa Bersatu menerima aspirasi kan tidak apa-apa. Oke. Kan beda dong itu. Jadi persoalan hukum itu juga tetap pada etika. Oke. Kita tetap mempertahankan bahwa prinsip-prinsip hukum yang baik itu juga harus dengan mengedepankan sebuah etika yang baik. Oke. Soal persepsi. etika. Sekarang soal persepsi saja. Oke. Etika itu kan patut apa tidak patut. Kalau hukum itu baik, benar dan tidak benar. Jadi secara hukum menurut kami itu tidak ada pelanggaran di Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Desa, dan secara etika tidak ada etika yang dilanggar. Oke, tidak ada etika yang dilanggar, tidak ada hukum yang dilanggar. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. Apakah Baru Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda? Tetap bersama kami.